Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi dengan Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kali ini kita akan membahas tentang rezeki berlimpah berkah jelang akhir tahun 2024 menuju awal tahun 2025. Bagaimana kita menyongsong tahun 2025 untuk keberkahan rezeki dan keberkahan hidup. Inilah 3 hal yang harus dilakukan untuk menjemput rezeki berlimpah berkah tahun 2025. Ahlan wa sahlan. Sahabat manjada wajada, akhir tahun adalah saatnya kita berintrospeksi diri, melihat ke dalam apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perlu perbaiki, dan apa yang kita akan rencanakan untuk masa depan. Tahun 2025 kita akan hadapi dengan penuh optimisme, karena kita selalu optimis bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar, bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki yang deras kepada kita, bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang berlimpah berkah kepada kita. Apa yang harus kita tingkatkan, kita lakukan, kita tekadkan pada tahun 2025 agar rezeki kita berlimpah berkah? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita meningkatkan kedekatan kepada Allah. Allah itu adalah sumber rezeki. Maka kita jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau kita ingin dapat rezeki yang berlimpah, dapat rezeki yang berkah, tidak ada cara lain kecuali kita dekat kepada Allah. Mendekatlah kita kepada sumber rezeki. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rezeki kalau kita jauh dari sumbernya? Jangan sampai kita salah langkah. Kita ingin rezeki berkah, tapi kita bekerja malah menjauhkan kita dari Allah. Kita bekerja malah kita mendekati maksiat, menjauhkan kita dari perintah-perintah Allah. Itu tidak akan pernah membuat kita bahagia, tidak akan pernah kita mendapatkan rezeki yang berlimpah berkah. Karena itu dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan dengan cara apa saja. Perbanyak ibadah kita. Ibadah itu kan cara kita mendekat kepada Allah. Cara kita berdoa kepada Allah. Allah sudah sediakan tuh. Dekatkan diri kita. Ayo dengan cara apa? Ibadah. Sholat kita 5 waktu loh. Setiap hari, sehari semalam. Itu sarana kita mendekat kepada Allah, komunikasi dengan Allah, meminta kepada Allah apa saja tuh. Kita dalam sholat kita itu benar-benar Allah bukakan pintu. Ayo, kamu mau apa? Kamu minta apa? Karena sholat itu kan kita takbir, tasbih, tahmid, istighfar, dan doa. Jadi kita memuji Allah, memuji kebesaran Allah, kita bersyukur dan kita memohon ampun serta berdoa kepada Allah. Maka ibadah kita tingkatkan dan juga zikir dan doa juga kita tingkatkan. Allah itu sudah mengatur luar biasa. Dari bangun tidur kita ada doanya. Lalu kemudian mandi, terus berpakaian ada doanya. Bercermin ada doanya, makan ada doanya, kita keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Setiap saat, setiap waktu, setiap kegiatan sudah ada doanya. Pagi, sore ada zikirnya. Nah kita lakukan itu, kita manfaatkan untuk komunikasi kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kita ngomong, kita minta, ya Allah, aku mohon Engkau berikan jalan keluar. Aku punya beban berat,
hanya Engkau yang bisa meringankan beban ini. Kita ngomong kepada Allah. Allah itu menunggu kita. Kapan? Hai hambaku, kapan kamu akan meminta kepadaku? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan, ini janji Allah. Maka kita itu dekat-dekat kepada Allah, jalani semua perintahnya. Itu kunci utama rezeki kita berkah. Kita bekerja dengan keras, tapi kita tidak menjalankan aturan agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rezeki yang berkah? Kita bekerja keras 24 jam sehari, tapi kita lalai dalam sholat kita. Bagaimana mungkin Allah akan kasih keberkahan dan keberlimpahan? Kita sibuk setiap hari, bekerja dengan sangat keras, tapi lupa baca Quran. Bagaimana mungkin Allah akan kasih keberlimpahan hidup dengan kita? Maka inilah saatnya 2025 kita tekadkan, bismillah, aku akan dekatkan diriku kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, Allah kasih rezeki dan Allah akan pasti kasih jalan keluar. Janji Allah nih. At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Kita bekerja setiap hari, hasil dari pekerjaan kita dapatkan gaji tiap bulan. Itu dari arah yang kita sangka, karena tiap bulan itu kita dapatkan. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, menaati semua aturan-aturannya, menjauhi semua larangannya, maka Allah akan kasih rezeki di luar itu. Rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga, dari arah yang kita tidak pernah sangka sebelumnya. Maka ini janji Allah. Bismillah, 2025 kita tekadkan bahwa kita akan dekat-dekat dengan Allah. Kita akan jadikan hidup kita lebih banyak ibadahnya, baca Qur'annya, sholatnya, sedekahnya, semua hal-hal yang terkait dengan kebaikan kita akan lakukan lebih baik. Insya Allah rezeki itu akan lebih berlimpah untuk kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita siapkan, kalau kita ingin rezeki kita bertambah, berlimpah, berkah, itu adalah menjauhi maksiat. Allah itu turunkan rezeki setiap saat kepada kita 24 jam. Dan yang menghalangi rezeki kita itu adalah dosa, maksiat. Setiap hari, setiap saat Allah itu kasih rezeki kepada kita, kepada setiap orang. Tapi yang membuat rezeki itu terhalang, itu adalah karena kita ada maksiat. Kita bukannya kerja tambah sejahtera, tapi kalau kita kerja tambah menjauhi Allah, tambah meninggalkan sholat, tambah tidak pernah ibadah, tambah maksiat di kantor, tambah maksiat di mana-mana, maka yang terjadi, hidup kita akan menjadi sempit, hidup kita menjadi sengsara. Yang membuat hidup kita sempit, membuat hidup kita sengsara, bukan orang lain. Tapi yang membuat hidup kita sempit, hidup kita sengsara, itu adalah karena perbuatan kita, karena maksiat kita. Kita sudah diperingatkan Allah, surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini udah jelas-jelas, kalau hidup kita susah, hidup kita sempit, itu sudah pasti salah satu sebabnya itu adalah karena maksiat kita. 2024 ini kita cek, kenapa sih hidup kita susah, kenapa hidup kita sempit, maksiat apa yang sudah kita lakukan, maksiat apa yang sudah kita jalankan, maksiat apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa apa yang kita perbuat. Mari kita coba cek diri kita sendiri. Coba cek maksiatan apa, dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Di rumah misalnya ya, apakah kita punya dosa terhadap istri, dosa terhadap suami, dosa terhadap anak-anak, dosa terhadap orang tua. Bukan hanya dosa yang melanggar aturan,
Tapi misalnya dosa-dosa menyakiti hati mereka, kita menggunjingkan, lalu kita ngomongin orang. Dosa-dosa kecil yang tidak terasa, tapi kemudian menjadi penyakit hati, yang itu membuat rezeki sulit untuk ada dalam diri kita. Di kantor kita coba cek, apa keburukan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dengan teman kantor kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Apakah kita pernah menzalimi mereka? Apakah kita tidak berbuat adil kepada mereka? Di masyarakat kita coba cek, apa dosa-dosa kita dengan tetangga? Apakah kita berbuat buruk? Apakah kita pernah menyakiti hati mereka? Coba kita cek satu persatu. Kita cek kehidupan kita, dosa-dosa dan keburukan apa yang sudah kita lakukan. It is enough. Cukup. Stop. 2024 adalah masa terakhir di mana kita melakukan semua dosa-dosa itu. Dan 2025 kita tunjukkan kepada diri kita, komitmen kita. Bikin resolusi bahwa kita akan menjauhi semua maksiat. Insya Allah, kalau kita meminta ampun, bertaubat, tidak lagi mengulangi kejahatan-kejahatan itu, Allah akan tambahkan rezeki, Allah akan tambahkan nikmat, Allah akan tambahkan kesejahteraan, Allah akan tambahkan keberkahan hidup. Janji Allah nih, surat Nuh ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrar wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia menurunkan hujan yang deras dari langit, dan Dia memperbanyak harta kamu dan memperbanyak keturunanmu, dan Dia mengadakan kebun-kebun untukmu dan juga sungai-sungai yang mengaliri kebun itu. 5 hal yang dijanjikan Allah kalau kita beristighfar. Pertama, menurunkan hujan yang sangat deras kepada kita. Artinya apa? Allah akan menurunkan rezeki yang banyak. Yang kedua, kalau kita beristighfar kepada Allah, Allah akan yumdidkum bi amwal, akan memperbanyak hartamu. Ini adalah janji Allah, kalau kita beristighfar harta kita akan diperbanyak. Bi amwali wa banina, dan keturunanmu juga akan diperbanyak. Kalau apa? Kita beristighfar, dan juga akan mengadakan untukmu jannatin, kebun-kebun. Kebun-kebun itu artinya apa? Tempat kita produksi, tempat kita berusaha, tempat kita bisnis. Allah akan memperbanyak tempat-tempat kita bisnis, tempat kita melakukan sesuatu, melancarkan pekerjaan kita, melancarkan usaha kita, dan juga akan memberi rizki untuk tempat usaha itu, sungai-sungai. 5 hal ini yang Allah janjikan kalau kita beristighfar. Maka saatnya 2024 ini kita berhenti berbuat maksiat. 2025 ayo kita berhenti total deh berbuat maksiat. Kita buka lembaran baru. Sudahlah, masa lalu biarlah menjadi sebuah catatan. Mungkin masa lalu kita hitam tapi masa depan kita masih putih. Masa lalu kelam tapi masa depan kita masih banyak cahaya yang ada di depan kita. Kita song-song hidup yang lebih baik, kita song-song hidup yang lebih cerah. Itu insya Allah kalau kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, Allah akan tambahkan rezeki kita insya Allah. Rezeki kita bisa berlimpah berkah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah memperbanyak ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Ikhtiar itu apa? Kita berusaha dengan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Anda yang bekerja, kita bekerja semaksimal mungkin. Kita introspeksi dirilah. Tahun 2024 kemarin mungkin banyak kita bermalas-malasan, berleha-leha. Kita banyak membuang-buang waktu. 2024 saatnya kita bekerja lebih keras. Kita bekerja lebih cerdas. Kita bekerja lebih produktif untuk masa depan yang lebih baik. Jangan sampai kita menyesal pada saat tua nanti. Karena kita pada saat muda
itu kita tidak bekerja keras. Bekerja keraslah, berusaha sekeras mungkin, sekencang mungkin. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan pernah puas dengan apa yang kita lakukan sekarang. Berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Apalagi yang bisa kita lakukan, apalagi yang kita bisa perbaiki. Begitu seterusnya. Kita coba lihat lagi. Faida farokta fansob. Kalau kita kosong, coba cari lagi. Apa kegiatan yang membuat kita lebih produktif? Sehingga 2025 kita tekadkan, ayo kita buat diri kita lebih produktif, lebih baik, lebih baik. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahun esok harus lebih baik daripada tahun ini. Itu kan ciri mukmin sejati, bahwa hidup kita besok harus lebih baik daripada hidup kita sekarang. Kita berusaha semaksimal mungkin, karena apa yang kita dapatkan itu adalah hasil dari apa yang kita perjuangkan. An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka kita mulai hari ini tekadkan, kita akan maksimalkan semua yang bisa kita lakukan. Kita tekadkan untuk kerja lebih produktif. Lalu setelah itu jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal itu sederhana. Kita berusaha dengan keras, hasilnya biarlah Allah yang menentukan. Karena kalau kita bertawakal, janji Allah itu adalah Allah akan cukupi kebutuhan kita. At-Tolak ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Maka kita bekerja keras, berusaha keras, serahkan hasilnya pada Allah. Kita ridho, ikhlas semua apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, hasilnya kita ikhlaskan. Aku ikhlas ya Allah, aku ridho dengan semua apa yang sudah Engkau berikan. Ini yang terbaik bagiku, ini yang terbaik buat aku ridho, aku ikhlas. Insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Berusaha dengan keras, bertawakal kepada Allah, insya Allah itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih berkah, lebih bahagia, lebih sejahtera, dan Allah akan tambahkan, cukupkan rezeki buat kita. Demikian sahabat Manjada Wajada, jelang 2025 kita akan tingkatkan 3 hal untuk 2025 agar kita ketambahan rezeki yang berlimpah berkah. Yang pertama, kita akan dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita jauhi maksiat. Dan yang ketiga, kita akan perbanyak ikhtiar kita. Itulah yang insya Allah akan Allah tambahkan rezeki kita, tambahkan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi usaha kita semuanya. Sampai ketemu 1 tahun ke depan di tahun 2025 dengan semangat yang baru, dengan upaya baru, pribadi yang baru, dengan rezeki yang lebih berlimpah berkah. Ila liqa fi waqtin akhar. See you next time. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.